Bismillahirrahmanirrahim. Mata yujarul ismu. Udah. Belum? Mata yujarul ismu, kapan isim itu dijarkan? Kapan dijarkannya isim? Kapan dijarkannya isim? Artinya kapan isim itu dikasih baris kasroh belakangnya. Mata yujarul ismu, kapan itu isim dijarkan? Kalau misalkan kalau bilang isim dijarkan berarti isimnya barisnya dikasrohin belakangnya. Gitu. Sebab tandanya isim, pertama dia nerima tanwin, kedua dia nerima alif lam, ketiga dia menerima huruf jar. Artinya itu isim berarti bisa dijarkan. Kalau fi'il nggak bisa, kalau fi'il nggak bisa dijarkan, artinya fi'il nggak bisa dimasukin huruf jar. Udah gitu Kalau dibilang dijarkan berarti dimasukin huruf jar, itu gitu aja. Dijarkan berarti dimasukin huruf jar. Kalau dimasuk huruf jar berarti belakangnya kasroh, itu isim. Udah paham tuh Udah lama. Jadi isim tandanya 3. Pertama nerima tanwin. Fi'il enggak? Baitun, ustazun tuh isim berarti. Kenapa nerima tanwin? Yang kedua, isim nerima alif lam. Al ustazu, al baitu, al gohwatu, al labanu tuh pakai alif lam. Itu isim berarti. Yang ketiga, isim nerima huruf jar. Fil baiti, fil baiti, minal ustazi, gitu aja, tuh udah itu isim tuh, jadi 3 tuh isim, tandanya nerima tanwin, nerima huruf alif lam, dan nerima huruf jar, artinya bisa dimasukin huruf jar itu isim. Cuman bedanya kalau udah masuk huruf jar, itu isim belakangnya kasroh barisnya, paham apa? Paham gitu Kalau isim dimasukin huruf jar berarti itu isim barisnya kasroh belakangnya. Paham apa belakangnya kasroh itu isim. Sekarang mata yujarul isim, kapan isim itu dijarkan? Kapan isim itu dikasih baris kasroh belakangnya? Kapan? Yujarul ismu, dijarkannya isim atau dikasih dikasih baris kasroh itu isim. Mata sabaqahu harfu min hurufil jarri. Tatkala didahului itu isim oleh satu huruf daripada huruf-huruf jar. Jadi tatkala itu isim didahului oleh huruf jar, satu huruf dari huruf-huruf jar, maka itu isim barisnya kasroh. Jadi ada kan huruf jar banyak. Huruf jar banyak. Satu aja huruf jar masuk ke itu isim, gak perlu 2, satu aja. Udah itu isim barisnya kasroh. Gitu. Misalkan minal ustazi, berarti min itu huruf jar. Kok min huruf jar? Karena gara-gara ada min itu isim jadi barisnya kasroh. Gitu. Minal ustazi, ilal baiti, artinya ke rumah. Ila ke baiti rumah, ilal baiti berarti ke rumah. Berarti ila huruf jar. Kok ila huruf jar? Karena itu ila bikin itu isim barisnya kasroh. Al baiti, nggak boleh ngomong ilal baitu, nggak boleh. Kalau belum ada huruf jarnya boleh, nanti mau ngomong al baitu kayak al baita kayak al baiti kayak boleh. Tapi ketika ada huruf jar, mesti ilal baiti, nggak boleh ilal baitu. Tidak nggak boleh. Tapi bila maunya ilal baitu, nggak boleh, nggak boleh. Nggak tahu Ustaz, bila kasih sok-sokan ya. Maksudnya dia pengen ilal baitu. Mau nyogok pakai sok-sokan nggak bisa. Sok-sokan. Jadi kita nggak boleh tuh, nggak boleh deh. Sok-sokan sayuran. Jadi tatkala itu isim didahului oleh huruf jar, gitu Jadi itu isim, jadi isim itu dianggap jar atau isim itu disebut jar atau isim itu diberi baris kasroh belakangnya tatkala didahului oleh satu huruf daripada huruf jar. Wa yusammal ismu ba'dahu majruran bihi, dan itu isim dinamai setelahnya majrur. Artinya itu isim yang habis huruf jar depannya, isimnya itu namanya majrur. Hurufnya jar, isimnya namanya majrur. Fil baiti, fi harfu jar, huruf jar. Al baiti majrur namanya. Majrur.
Minal ustazi, min huruf jar. Al ustazi majrur. Tahu nggak majrur? Jadi kalau ditanya, jadi kalau minal ustazi berarti jar dan majrur. Tahu nggak? Gitu Kalau singkatnya begitu, jar dan majrur. Minal ustaz jar dan majrur. Ilal baiti jar dan majrur. Gitu. Jarnya mana? Itu dia min. Majrur nih al ustazi. Jarnya mana? Ila. Majrur nih al baiti. Tahu nggak? Paham gigi? Baik. Mata yujarul ismu, kapan dijarkannya isim? Yujarul ismu mata sabaqahu harfun min hurufil jarri. Dijarkannya isim tatkala didahului itu isim oleh satu huruf daripada huruf jar. Wa yusammal ismu ba'dahu majruran bihi, dan itu isim dinamai setelahnya majrur bihi, majrur dengannya. Majrur bihi artinya majrur dengannya. Artinya majrur bihi dengannya. Tergantung depannya apaan. Minal ustazi berarti majrurun bihin. Kan bihi. Bihi itu kalau majrur bihi artinya majrur dengannya. Nanti dilihat huruf jarnya apaan? Ila. Berarti bi ila, bukan bihi lagi. Tahu enggak? Ila ustazi, ila huruf jar. Al ustazi majrurun bi ila. Tahu enggak? Gitu. Ini kan bihi ini dengannya. Ini kan masih kosong. Tahu enggak? Bihi dengannya. Nyanyi itu siapa? Tergantung depannya ntar. Tergantung huruf jarnya. Tahu enggak? Fil baiti. Fil baiti berarti fi-nya huruf jar. Al baiti majrur. Majrurun bi fi. Gitu. Bukan bihi lagi, bifi. Paham? Gitu. Jadi majrurnya dengannya. Ini kan majrurun bihi, majrur dengannya. Tuh, dengannya masih kosong nyanyi. Gitu. Nanti dilihat tuh depannya apaan. Gitu. Contohnya nih, al-amsilah, contoh-contoh. Roja'at talamizu minal mutanazzahati. Roja'at talamizu minal mutanazzahati. Kembali murid-murid dari tempat rekreasi. Minal mutanazzahati. Minal mutanazzahati min harfu jar, huruf jar. Al mutanazzahati majrurun bimin. Apa jadi bi? Bimin deh. Bukan bi Picasso. Bimin. Gitu. Zahaba abuka, pergi ayahmu atau berangkat ayahmu. Bisayyarati, dengan mobil. Berangkat atau pergi ayahmu dengan menggunakan mobil. Bisayyarati berarti as-sayyarati majrurun bilba. Gitu. Kalau ini bilba. Gitu, bilbai. Gitu. Jadi nanti alba harfu jar. Ba huruf jar. As-sayyarati majrurun bilbai. Majrurnya dengan ba berarti. Apa? Gitu Hazihi siyabu, ini pakaian. Hazihi siyabu, ini pakaian atau ini baju. Lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Tuh. Li, tuh alamu harfu jarrin. Al fuqara'i majrurun bil lami. Bilam, bukan Billy, bukan. Bilam terbili lagi. Bukan. Billy sih. Itu sampai dulu Billy. Billy. Lil fuqara'i. Jadi bilami. Alam harfu jar. Al fuqara'i majrurun bil lami. Ini kan belum pelajarannya, belum. Nanti huruf jar itu ada banyak. Nanti ditulis itu huruf jar apa aja. Tulis huruf jar apa aja. Huruf jar. Nanti waktu huruf jar ditulisin baru itu tahu tuh huruf jarnya apa aja. Ini kan belum pelajarannya. Ini baru pelajaran isim. Di antaranya isim terima huruf jar kan gitu. Gitu. Nah nanti kalau inti masih bingung, majurnya dengan apa? Nah sementara ini lihat aja depannya tuh. Minal mutanazzahati. Minal mutanazzahati. Yang penting itu tahu dulu, kok mutanazzahati bukan mutanazzahatu? Karena ada min di depannya. Gitu kan. Paham tuh? Ada min di depannya. Gitu kan? Kan tadi dibilangin kalau isim belakangnya baris kasroh berarti pasti di depannya ada huruf jar. Ini kok mutanazzahati kok kasroh? Udah otomatis nih pasti di depannya ada huruf jar. Gitu kan? Ada huruf jar. Apa huruf jarnya? Min. Nah ada min. Kan gitu kan?
Nah terus bisa ya roti. Kok saya roti? Oh berarti karena belakangnya kasroh, berarti ada huruf jar di depan pasti. Kita lihat tadi mana huruf jar ini? Ba. Ba huruf jar ini. Ba bukannya ba me alif, ba. Sebab alif itu punya asayaro, paham nggak? Alif itu punya asayaro, kan asayaro ada alif lam nih. Paham nggak? Tuh, karena ba bisa disambung sama alif, makanya disambungin tuh ba sama alif. Paham nggak? Paham pasti bener, nggak usah ngomong. Paham? Paham kan? Kayak gitu ya. Bisayaro, kok bisayaro ada ba-nya nih? Ada alifnya. Alifnya punya asayaro. Tuh, kan asalnya asayaro. Ba-nya bisa kan? Bisa. Kan huruf jarnya ba doang. Ba kan? Ba huruf jarnya tuh. Huruf jarnya ba. Karena ba bisa mau me alif, nyambung itu ba me alif. Ba nyambung me alif. Jadi deh bis sayar. Hadis yabu lil fukoroi. Huruf jarnya lam. Alifnya punya alif fukoro. Karena lam bisa disambung, jadi lil gitu. Tahu nggak? Gitu. Gitu nanti paham insyaallah. Paham. Yang penting nanti tahu aja isim kalau belakangnya kasroh pasti ada huruf jar di depannya. Dan itu salah satu tandanya isim. Sebab selain isim nggak bisa masuk huruf jar. Tentunya fi'il tuh tadi. Roja'a itu fi'il. Roja'a itu fi'il. Kembali. Murid-murid. Roja'a kembali atau pulang. Fi'il tuh. Kok itu fi'il? Karena itu kata kerja. Paham nggak? Pulang kata kerja bukan? Pulang kata kerja. Kembali kata kerja. Kata kerja. Tuh, berarti kata kerja namanya fi'il. Udah gitu. Kata kerja namanya fi'il. Nah, ente ngaji kata kerja. Tinggal dicari bahasa Arab ngaji apaan? Apa? Tuh, tidur kata kerja nggak? Kata kerja. Maka ada istilah kerja lo tidur lagi. Tuh, kata kerja. Tinggal cari tidur apaan bahasa Arab ini. Gitu. Apa? Kata kerja nggak bisa terima huruf jar. Kata kerja nggak bisa terima tanwin. Kata kerja nggak bisa nerima alif lam. Kata kerja apaan? Kata kerja bahasa Arab namanya fi'il. Oh. Jadi fi'il artinya kata kerja. Pulang atau kembali itu kata kerja. Bahasa Arabnya pulang itu fi'il. Ya, bahasa Arab fi'il roja'a. Paham nggak? Gitu. Roja'a kata kerja. Berarti roja'a fi'il. Jadi dari arti sebenarnya udah tahu mana kata kerja, mana isim, paham nggak? Udah tahu. Roja'at talamizu mina mutanazzahati. Telah kembali, telah pulang murid-murid dari tempat rekreasi. Kembali berarti kembali kata kerja. Oh berarti roja'a fi'il. At-talamizu. Nah, at-talamizu apaan? At-talamizu kan kemarin dibilangin abis fi'il pasti ada pelaku. Ada kata kerja, pasti ada yang kerjain. Ente tidur, kan? Berarti tidur kata kerja. Yang tidur ente, berarti ente pelaku dari itu tidur. Makanya kalau bukan ente yang tidur, ente nyebut orangnya. Tahu nggak? Gitu. Awai mana? Awai tidur. Berarti yang tidur siapa? Awai. Oh, tidur kata kerja buat awai. Awai pelaku dari itu tidur. Nah gitu. Setiap kata kerja mesti ada yang ngerjain. Setiap kata kerja bisa ada yang ngerjain. Gitu. Makanya salah kalau dibilang itu orang bunting gak ada bapaknya. Salah. Kok gak ada bapaknya? Gak ketahuan. Gak ketahuan bapaknya. Kalau gak ada bapaknya pasti ada orang bunting kok. Itu ada kata kerjaan, itu ada kerjaan. Ada akibat dari sebab yang dikerjain. Akibatnya bunting. Bukan nggak ada bapaknya, nggak ketahuan bapaknya, kebanyakan. Ada. Gitu. Jadi salah bilang, tuh anak nggak ada bapaknya, bukan nggak ada bapaknya, nggak ketahuan bapaknya siapa. Gitu. Sebab apa? Sebab ada kerjaan yang udah dikerjain sama dia.
Gitu. Setiap kata kerja pasti ada yang kerjain, pasti ada yang kerjain. Setiap kata kerja pasti ada yang kerjain. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab namanya fi'il. Yang ngerjain atau pelaku namanya fa'il. Paham tuh? Oh, jadi fi'il dan fa'il. Fi'il artinya kata kerja, fa'il artinya pelaku. Paham gak? Roja'at talamizu. Fi'ilnya mana? Roja'at. Sebab kata kerjanya roja'at. At-talamizu murid-murid. Berarti murid-murid jadi fa'il. Pelaku dia. Kembali. Siapa yang pulang? Siapa kembali? Murid-murid. Paham gak? Gitu. Irfan tidur. Berarti Irfan pelaku. Tidur kata kerja. Gitu. Apa? Kiki WA bengong. Misalkan bengong kata kerja. Cari aja bahasa Arab bengong apaan. Kayak gitu kan. Pelakunya Kiki. Kan gitu kan? Tuh. Gitu kan? Gitu. Faiz makan. Iya. Faiz makan. Makan kata kerja. Gitu kan? Pelakunya Faiz. Gitu. Gitu kan? Apa aja? Gitu ya. Enak ya? Jadinya intinya isim itu kita udah tahu nama-nama orang, tumbuhan, benda padat, benda cair, itu isim namanya. Itu nama isim. Kalimat terbagi pada 3 bagian. Isim, fi'il, dan huruf. Deh. Kesimpulan gitu. Kalimat terbagi pada 3 bagian. Isim, fi'il, dan huruf. Jadi kalau ditanya, kalimat terbagi pada berapa? 3 bagian. Apaan aja? Isim, fi'il, huruf. Isim apaan aja? Isim itu nama orang, tumbuhan, benda padat, benda cair, itu isim namanya. Ya, tanda isim apaan? Tanda isim bisa terima tanwin, alif lam, huruf jar. Tanda isim. Gitu. Tanda isim bisa terima tanwin, alif lam, huruf jar. Kalau udah ada tanwin, nggak boleh pakai alif lam. Kalau udah ada alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Udah gitu. Gitu. Ketika ada alif lam, tanwinnya buang. Ketika ada tanwin, nggak pakai alif lam. Gitu. Dan isim juga bisa terima huruf jar. Tolong usir, dikencing terus. Sebentar dikencing dulu kan. Gitu. Udah gitu. Isim tuh. Gitu. Selain isim nggak bisa terima tanwin, nggak bisa terima alif lam. Selain isim nggak bisa terima tanwin, nggak bisa terima alif lam, dan nggak bisa terima huruf jar. Udah gitu. Gitu. Sebab tanda isim terima tanwin, huruf jar, alif lam. Udah gitu. Gitu. Kalau selain isim enggak. Selain isim nggak bisa terima. Gitu. Itu deh kesimpulan gitu. Gitu. Terus kapan isim itu dijar? Artinya kapan isim itu tuh dikasih baris kasroh belakangnya? Ketika didahului oleh satu huruf daripada huruf jar. Gitu deh. Udah. Yang penting kita tahu tuh. Pertama, kalimat terbagi pada 3 bagian. Isim, fi'il, huruf. Udah. Isim, fi'il, huruf. Isim apa aja udah tahu. Tanda isim apa aja udah tahu. Gitu kan? Terus isim kapan dijarkan? Ketika isim itu didahului oleh huruf jar. Ketika isim itu didahului oleh huruf jar, maka isim itu dijarkan. Artinya dikasih baris kasroh atau dikasrohkan di belakangnya. Ketika didahului oleh huruf jar. Dan isim kalau udah didahului oleh huruf jar, namanya itu isim majrur. Apa? Isim kalau udah didahului huruf jar, namanya majrur. Minal baiti, min huruf jar. Kok min huruf jar sih? Sebab belakangnya baiti. Paham gak? Jadi min huruf jar, al baiti majrur. Kok namanya majrur? Sebab didahului huruf jar. Kalau udah didahului huruf jar, namanya isimnya majrur. Paham betul? Gitu. Tandanya apa? Tandanya kasroh belakangnya. Minal baiti ilal ustazi. Ya kan? Atau fil madrasati. Fil madrasati fi huruf jar. Al madrasati majrur namanya. Apa? Lanjut tandanya mana? Kasroh belakangnya. Fil madrasati. Nggak boleh fil madrasatu. Nggak boleh. Ilal baitu nggak boleh. Nggak boleh. Udah gitu kesimpulannya itu begitu. Gitu. Nah itu jadi kita pertama udah bahas isim. Kita tahu udah bahas isim. Yang mungkin kita tahu dulu tuh. Kalimat terbagi kepada 3.
isim fi'il huruf. Nah, isim dulu yang kita bahas nih. Isim apa aja, tandanya apa aja, gitu kan. Terus juga isim kalau kemasukan huruf jar gimana tuh Kak isim keadaannya? Isim. Nah, nanti besok kita bahas fi'il. Yang penting isim paham dulu, besok kita bahas fi'il. Bagian kalimat yang kedua yaitu fi'il. Fi'il itu kata kerja. Fi'il itu kata kerja, makanya itu isim itu kan nama tumbuhan, hewan, binatang, benda padat, benda cair kan nama isim tuh. Nama isim tuh. Nah, ini tuh mesti kuasain tuh. Tumbuhan, benda padat kah? Tumbuhan apaan aja tuh tumbuhan? Benda cair apaan aja benda cair? Namanya tuh, enggak? Al-gawatu, kopi, al-labanu, susu, apa lagi? Al-ma'u, air, asayu, teh, apa lagi? Itu. Apa lagi? Benda apa? Nama insan. Apa aja tuh insan tuh? Insinyur, itu semua itu. Makanya kalau bisa ente tuh punya kamus. Kalau bisa punya kamus. Cari aja. Hebat. Gitu, beli. Gitu kan buat kamu, buat ente juga nanti. Dan itu kamu juga simpen nanti kalau ente punya anak buat anak ente. Gitu. Jadi ente, wow bapaknya udah punya, dikit-dikit tuh punya kamus. Ya. Ini buat ente juga, jadi nanti ente tinggal cari. Cari. Ini mau bikin kalimat apaan nih? Gitu kan? Cari di kamus. Gitu kan? Cari misalkan, petani misalkan. Petani memetik buah-buahan. Cari nih petani apaan di kamus. Gitu kan? Tuh, kan isim kan, isim insan. Gitu tuh. Jadi kita tuh dari isim tuh, mungkin isim tuh paling banyak isim. Isim banyak kan, isim insan apa aja tuh? Itu isim banyak kok isim insan. Kedua isim hewan apa aja namanya? Adikku ayam jago, daya jatuh ayam betina, sama pun ikan, kan gitu kan? Namlatun semut, hiron kucing, banyak tuh. Tuh itu hewan. Apalagi jamat benda padat. Hajaron batu, kan al-hadid besi. Apalagi tuh. Kan gitu kan? Tuh itu jadi isim banyak gitu. Isim insan apa itu terus? Muhandis, insinyur, ustazun, guru, mursidun, guru, apa lagi tuh? Khodibun, pembantu, kan itu kan isim tuh semuanya tuh. Isim insan. Tuh gitu tuh. Isim tuh paling banyak isim, makanya mesti kuasain tuh gitu kan. Isim. Mesti kuasain tuh isim. Nah, nanti dari itu tahu tuh isim baru. Baru nanti inti masuk ke fi'il, nah inti kuasain gitu apa namanya tadi kata kerjanya. Dari situ kan inti bisa tuh. Jadi inti misalkan bisa pengen bikin kata kerja menggambar itu insinyur, gedung, di kantor. Wah, menggambar apaan kata fi'ilnya cari. Menggambar itu yarsumu. Berarti yarsumu fi'il dong. Yarsumu fi'il. Insinyur apa? Insinyur muhandis. Berarti yarsumu muhandisu. Apaan yang digambar? Gedung al-qasro. Yarsumul muhandisu al-qasro. Gambarnya di mana? Di kantor. Berarti yarsumul muhandisu al-qasro fil idarati. Insinyur sedang menggambar gedung di kantor. Ini bisa deh. Kan gitu kan, dikit-dikit jadi gitu. Karena ini bisa bikin surat dia pakai bahasa Arab ini kan. Anniversary ini bikin surat ke bunyi juga. Anniversary ini bikin surat bunyi kan. Karena ngajinya baru kan, baru belajar bahasa Arab, dia ceritanya pengen bikin surat buat ininya nih. Pakai bahasa Arab bikin ditulis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih gininya kan. Bisa baca. Yang penting bahasa Arab. Innalillahi. Gitu ya. Jadi dikit-dikit. Jangan nyerah ya. Jangan nyerah, masa belajar nyerah sih. Gitu, jangan nyerah. Gitu kan. Biarin aja, nggak bisa biarin aja. Dulu Ibnu Hajar itu dulu nggak bisa. Ibnu Hajar tuh dulu dia setiap belajar nih nggak bisa. Bukan nggak bisa, apa namanya? Mungkin kan namanya orang kan kadang-kadang kan beda-beda. Ada yang cepet tanggapnya, ada yang ada lama, ada nggak paham. Dia ini nggak paham. Sampai satu ketika akhirnya dia tuh apa namanya?
ya nggak putus asa sih kagak, cuman ngerasa ya gue mah bisa gitu kan. Akhirnya dia jalan, pulang aja di jalan ke tepi sungai, diliatin ada air netesin batu, tes terus diliatin batu. Besok dia disitu lagi diliatin, lama-lama kok bolong batunya tadi, batu lama-lama bolong ya. Besok disitu lagi, kemarin batu belum bolong ada kesini, sekarang udah bolong. Nah dari situ dia pikir, wah kalau batu aja yang begitu keras bisa bolong dengan tetesan air, padahal air kan lembut. Kenapa bisa bolong? Karena terus berkesinambungan, biarpun cuma setetes tapi kan terus-terusan tes lama-lama bolong gak tuh batu? Bolong. Batu disiram air seember nggak jadi bolong. Kenapa? Sekali. Tapi kalau ditetesin terus tes lama-lama bolong tuh batu. Dari situ dimikir, kalau batu aja yang keras bisa bolong, ame air, apa lagi pikiran kita, otak kita. Kalau setiap ini kita ngaji, masa bodo amat nggak paham, yang penting ngaji. Kayak tadi batu, air masuk gak? Pasti ada masuk, paham pasti. Kalau air aja bisa bolongin batu, padahal cuma setetes, tapi ini berkesinambungan kan? Nggak cuma sekali ditetesin sama itu air ke batu. Batu nggak cuma sekali tetesin air terus-terusan, tapi karena kesinambungannya ini tuh yang bikin itu bolong. Karena terus-terusannya ini yang bikin bolong. Nggak dilihat setetesnya, bukan karena setetesnya, karena seringnya, tahu nggak? Jadi nanti jangan pikir, wah gue nggak paham, jangan ngaji terus. Justru orang pinter kalah sama orang rajin. Iya gitu, orang pinter kalah sama orang rajin. Kayak tadi tuh, seember kalah sama setetes, seember sekali. Setetes berkali-kali tuh. Makanya jadilah orang rajin. Gitu. Yang pinter bisa ngalahin yang rajin bisa ngalahin pinter enggak? Dia ngerasa pinter, jarang-jarang ini. Aku udah bisa. Gupur lo misalkan. Dia terus-terusan ngaji. Kalah ya dia. Kalau pinter. Gitu. Jadi jangan putus asa ya. Jangan. Jangan gitu, mesti terus. Ya apaan aja yang mau belajarnya belajar. Kan dalam syair ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman, karena tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Enggak ada. Orang enggak ada yang lahir punya ilmu, enggak ada. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan tidaklah sama orang yang punya ilmu seperti orang bodoh. Beda. Orang punya ilmu sama orang bodoh beda. Beda, omongannya juga beda. Dari cara bicara juga beda. Tahuan dia orang bodoh. Tahuan. Orang berilmu tahu orang bodoh, karena dia pernah bodoh. Tapi kalau orang bodoh nggak kenal orang berilmu. Orang bodoh nggak tahu orang pintar, nggak tahu. Padahal dia orang pintar, dia orang bodoh nggak tahu. Tapi orang pintar tahu orang bodoh. Kenapa? Karena dia pernah bodoh. Gitu. Walaysa akhu ilmin, dan tidaklah sama orang yang punya ilmu seperti orang bodoh. Laukana nurul ilmi yudroku bil muna, seandainya cahaya ilmu bisa didapat dengan berangan-angan doang. Seandainya cahaya ilmu itu bisa didapat dengan berangan-angan doang. Pengen angan-angan nih, angan-angan pengen begini dapat ilmu. Gue pengen bisa sorok, bisa tahu-tahu. Gue pengen angan-angan doang. Seandainya ilmu bisa didapat dengan berangan-angan doang, maka naya buka fil bariyati jahil. Nggak ada orang bodoh di bumi ini, nggak ada. Bos cuma angan-angan doang, angan-angan dapat ilmu, jadi nggak ada orang bodoh dong. Ya, tapi enggak gitu. Makanya ilmu itu bisa dapat dengan cuma belajar. Al ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Wa ta'allum bitaslum, belajar bayaran. Gitu ya. Al ilmu bita'allum, belajar itu, ilmu itu didapat dengan belajar. Wa ta'allum diem bitas lo. Belajar dengan hadiah bayaran. Gitu. Jadi begitu Jadinya jangan pesimis, jangan. Kita harus optimis, tidak? Gitu. Harus optimis. Enggak boleh kita pesimis. Gue mau bisa, jangan. Gue enggak jangan. Jangan bisa. Gitu. Iza ra'aita minal hilali numuwahu fa'aikon bi annahu sayakunu badrun kamilan. Apabila kamu melihat bulan sabit, itu ngelihat bulan sabit nih.
Yakinin itu bulan nanti bakal jadi bulan purnama. Nggak terus-terusan sabit. Yang lihat tuh bulan kecil itu yakin nggak nanti bakal gede tuh bulan? Gede, yakin nggak? Pasti gede. Jadi sekarang bulan sabit, itu yakin nggak nanti tanggal 15 bakal gede ya? Bakal gede. Nggak selamanya begitu. Artinya kita kalau belajar jangan pesimis. Ya oh terus bisa gitu. Terus bisa. Bisa gue. Gitu. Kalaupun nggak bisa ini dapat pahala tetap kan gitu. Gitu. Jadi jangan takut, jangan itu belajar aja. Gitu. Jangan takut nggak bisa, jangan takut nggak bisa. Gitu bantuin itu. Sebenarnya kan sekedar ulangan murojaah. Sekedar murojaah kan ulangan. Gitu. Jadi besok kita bahas PL. PL kan ada PR nih sekalian ya. Minggu besok jadi habis PR baru kita bahas PL. PL. Yang penting kita udah tahu dulu isim kalimat terbagi pada 3, isim, fi'il, huruf, gitu. Isim apaan? Isim itu tadi nama orang, tumbuhan, benda pada, terjadi itu isim. Tanda isim apaan? Itu dia bisa nerima tanwin, bisa nerima alif lam, bisa nerima huruf jar, itu. Itu tanda isim. Kapan isim itu dijarkan? Ketika didahului huruf jar. Jadi ini biar tahu kalau bilang dijarkan berarti itu isim dikasih baris kasroh belakangnya. Itu istilah dijarkan itu istilah. Istilah. Huruf jar itu istilah. Huruf jar itu istilah. Kok disebut huruf jar sih? Karena ini huruf tuh jadi penyebab. Paham gak? Itu isim kasroh belakangnya barisnya. Istilah jadi. Istilah. Min. Kok disebut min huruf jar? Kok min huruf jar sih? Karena si min ini nih tuh yang bikin itu isim jadi kasroh belakangnya. Gitu. Jadi istilahnya dia huruf jar, isimnya diistilahin majrur gitu. Biar paham tuh. Itu istilah. Kayak fikih itu istilah. Kok fikih? Kok namanya fikih sih? Istilah. Ilmu yang dibahas, gitu kan? Fikih itu kan ilmu yang dibahas dengan itu dia tentang sholat, puasa, ya kan? Bersuci, tentang ibadah, tentang jual beli, tentang nikah itu istilahnya ilmu fikih. Gitu. Ilmu keesaan, ilmu tentang ketuhanan. Ada gak? Ada. Istilahnya apa? Istilahnya ilmu tauhid. Gitu. Itu jadi istilah sebenarnya. Tuh fikih kayak tauhid itu nama-namanya istilah. Istilah. Jadi biar tahu tuh huruf jar juga istilah. Istilah dalam ilmu nahwu hurufnya namanya huruf jar. Yang namanya siapa ya? Oh yang nanya. Kayak Bani Israel. Nanya mulu gitu ya. Tanda besok PL ya. Bismillahirrahmanirrahim.